Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fitri Novia dengan NPM 719212942. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang hubungan koperasi dengan kewirakoperasian. Pertama, saya akan menjelaskan apa itu tentang kewirakoperasian. Nah, kewirakoperasian ini adalah suatu sikap mental positif dalam berusaha secara komparatif dengan mengambil prakarsa inovatif serta keberanian mengambil resiko dan berpegang teguh pada prinsip identitas koperasi. Nah, dalam mewujudkan terpenuhinya kebutuhan nyata serta peningkatan kesejahteraan bersama. Itulah yang disebut dengan kewirakoperasian. Ada pula dengan fungsi kewirakoperasian, yaitu ada 3 fungsi. Yang pertama ada kewirakoperasian rutin. Nah, kewirakoperasian rutin ini diarahkan pada kegiatan rutin organisasi, usaha, seperti produksi, pemasaran, personalia, keuangan, administrasi, dan lain-lain. Yang kedua ada kewirakoperasian arbitrase. Nah, di sini dimaksudkan sebagai keputusan yang diambil dari dua kondisi yang berbeda dan keputusan itu memberikan peluang yang menguntungkan. Dan yang ketiga ada kewirakoperasian inovatif. Berarti mencari, memanfaatkan, dan menemukan sesuatu yang baru. Wirakoperasi yang inovatif berarti wirakoperasi yang selalu tidak puas dengan kondisi yang ada. Selanjutnya yaitu ada tipe-tipe dari kewirakoperasian, yaitu ada 4 tipe. Yang pertama kewirakoperasian anggota. Nah, sebagai pemilik koperasi dapat menjadi wirakoperasi bila ia mampu menemukan dan memanfaatkan peluang yang ada untuk pertumbuhan koperasi. Dan yang kedua ada kewirakoperasian manajer. Nah, sebagai pelaksana dan penanggung jawab kegiatan operasional, koperasi tentu sangat mengharapkan perubahan yang memberikan keuntungan. Yang ketiga ada kewirakoperasian birokrat. Nah, kekoperasian ini adalah orang atau lembaga yang diberi kewenangan oleh pemerintah dalam mengembangkan gerakan koperasi atau dalam hal ini Departemen Koperasi beserta jajarannya. Dan yang terakhir yaitu kewirakoperasian katalis. Nah, kewirakoperasian katalis ini berarti pihak yang berkompeten terhadap pengembangan koperasi kendatipun ia tidak mempunyai hubungan langsung dengan organisasi koperasi. Nah, para katalis ini mempunyai kemampuan dan motivasi yang sangat tinggi. Yaitu ada pula dengan tugas-tugas dari kewirakoperasian ini, yaitu yang pertama menciptakan keunggulan bersaing koperasi dibanding dengan organisasi usaha pesaingnya. Yang kedua mendudukkan koperasi sebagai penguasa yang kuat di pasar. Yang ketiga kemampuan dalam mereduksi biaya transaksi. Yang keempat pemanfaatan interlinkage market. Yang kelima ada pemanfaatan trust capital. Yang ketujuh ada pengendalian ketidakpastian. Dan yang selanjutnya ada penciptaan inovasi. Yang terakhir pembangunan manfaat partisipasi. Selanjutnya ada prasyarat keberhasilan kewirakoperasian. Nah, koperasi sebagai unit usaha yang bergerak di bidang ekonomi dan sosial pada dasarnya mempunyai tujuan yang sama, yaitu membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang merupakan sasaran utama pertumbuhan ekonomi. Nah, perubahan yang meningkatkan produktivitas hanya dapat dilakukan melalui dua jalan, yaitu yang pertama melalui kegiatan inovatif atau penciptaan bangunan
penciptaan bangunan baru dan penerapannya. Yang kedua, melalui kegiatan peningkatan kegiatan kerja, yaitu berprestasi lebih banyak dalam satuan waktu kerja tetap atau waktu kerja yang diperpanjang. Nah, masing-masing kemungkinan itu merupakan syarat yang memadai dan perlu bagi pertumbuhan ekonomi. Kemungkinan pertama berkaitan dengan kenaikan pendapatan per kapita oleh sebab adanya peralihan ke arah penggunaan teknologi yang produktif. Pembuatan penyebaran barang-barang baru, struktur organisasi yang baru, dan keterampilan yang baru. Setelah ada syarat-syarat tertentu yang membuat keberhasilan kewirausahaan, ada pula dengan pendekatan dari sudut perusahaan. Yang pertama itu ada peningkatan anggota perorangan. Terus yang kedua ada peningkatan modal. Yang ketiga ada peningkatan volume usaha, dan yang terakhir ada peningkatan pelayanan kepada anggota dan masyarakat. Nah, untuk selanjutnya ada juga pendekatan dari sudut efek koperasi. Yang pertama itu produktivitasnya, yaitu yang kedua ada efektivitasnya, yang ketiga adil, dan yang terakhir itu mantap. Baik, sekian untuk materi pada hari ini. Jika ada kesalahan dalam berucap atau berkata, saya mohon maaf jika memang ada kesalahan dalam berucap. Selebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.